Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya saya bisa menyampaikan sepatah dua kata pelajaran yang saya pahami yang akan menjelaskan tentang syarat-syarat tayamum. Baik, sebelum kita mengetahui apa sih syarat-syarat tayamum itu, kita terlebih dahulu mengetahui tayamum. Syarat tayamum menurut mazhab Syafi'i di dalam kitab Fathul Qorib, tayamum diartikan mendatangkan debu yang suci mensucikan pada wajah dan kedua tangan untuk sebagai pengganti dari wudu, mandi besar, membasuh kotor badan dengan syarat-syarat tertentu. Jadi maksudnya arti tayamum di sini itu kita melakukan sesuatu yang bisa menyucikan diri untuk melaksanakan kegiatan ibadah untuk umat muslim. Di dalam kitab Fathul Qorib dari Imam Syafi'i dijelaskan syarat-syarat tayamum itu terdapat 5 perkara. Yang pertama, adanya udzur, berpergian atau sakit. Jadi jika kita sedang dalam perjalanan, sedang jalan-jalan bareng sama orang tua kita, sama keluarga kita, sama pacar juga boleh. Kita sudah masuk waktu sholat. Nah, di saat itu kita bisa melakukan yang namanya tayamum untuk melakukan sholat 5 waktu. Tadi saya menjelaskan tentang bepergian atau sakit. Kalau bepergian sudah saya jelaskan tadi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang sakit. Maksudnya sakit di sini bukan cuma sakit biasa, cuma sakit gigi, ada air, tapi gak mau wudhu, maunya tayamum, ambil simpel, itu tidak boleh. Maksudnya sakit di sini jika kita terkena air itu bisa membahayakan nyawa kita, membahayakan kondisi badan kita. Itu yang dimaksud sakitnya di situ. Bukan cuma gara-gara sakit kepala sedikit doang nggak mau ngambil wudhu, malas. Siapa sih yang nggak malas buat ngambil wudhu? Kita juga semua juga malas. Tapi mau gimana lagi? Itulah anjuran untuk kita melakukan ibadah dalam agama Islam. Yang kedua, syarat-syarat tayamum yang kedua adalah masuk waktu sholat. Jadi masuk waktu sholat di sini artinya jika kita belum memasuki waktu sholat, entah itu sholat 5 waktu, sholat apa, kita itu tidak boleh melakukan yang namanya tayamum. Karena kenapa? Karena tayamum itu sebagai pengganti wudhu. Kalau kita melakukan tayamum sebelum masuk waktu sholat, tetapi pas kita mau sholat kita melihat ada air, nah disitulah tayamum kita akan batal. Kenapa? Karena tayamum kan cuma sebagai pengganti air, pengganti wudhu air. Nah jadi kalau kita udah masuk waktu sholat, kita mau melakukan ibadah, mau melakukan sholat, kita tidak menemukan air, itu boleh dilakukan tayamum. Tapi kalau masih belum masuk waktu sholat, kita mau melakukan tayamum, itu tidak boleh. Kenapa? Ya seperti saya jelaskan tadi, kita mensucikan diri sebelum melakukan ibadah, umumnya memakai air dan dianjurkannya memakai air. Tayamum ini sebagai pengganti saja, karena bisa saja jika kita tidak menemukan yang namanya air untuk melakukan ibadah. Yang ketiga, berusaha mencari air dengan jarak setengah farsah. Maksudnya setengah farsah ini kalau kita masukkan ke dalam kilometer itu sejauh 2,5 meter. Maksudnya dimungkinkan adanya air, tapi di atas jarak tersebut, di atas jarak setengah farsah atau 2,5 km, itu kita diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Karena kenapa? Karena beratnya perjalanan. Maksudnya di sini beratnya perjalanan, kita udah cari nih air udah 2,5 meter nih, tapi setengah kilometer lagi itu udah pasti ada air. Di situ kita boleh tidak menggunakan air itu kalau sudah lebih dari 2,5
kilometer. Situ maksudnya di situ. Yang keempat, sulit menggunakan air baik secara kasat mata atau syarat. Ya, saya jelaskan satu-satu ya. Sebelumnya secara kasat mata. Maksudnya kasat mata ini kita melihat air nih, tapi tidak dapat dijangkau karena di dekat air itu misalkan ada harimau, ada singa, atau ada hewan-hewan buas lainnya lah. Sehingga kalau kita mau ngambil air di situ, nyawa kita terancam, kita bisa mati. Lah itu baru bisa dihindarin dan kita boleh melakukan yang namanya tayamum. Terus yang kedua, secara syarat, misalnya sebab luka yang tidak boleh terkena air atau kondisi yang sangat dingin sehingga tidak dapat mengembalikan hangat tubuh. Nah, kalau kita sakit misalkan kita terdapat luka di tangan sini nih, tangan sini di anggota tubuh yang akan terkena air jika kita melakukan wudhu. Nah, di situ kita itu bisa yang namanya melakukan tayamum. Jika kita dapat luka, maksudnya luka ini nggak boleh kena air. Kalau kena air, luka ini bisa membusuk, bisa jadi titanus, bisa apa. Nanti bisa membahayakan diri kita sendiri kalau kita paksakan mengambil wudhu. Nah, di situ Allah meringankan kita untuk yang namanya melakukan tayamum. Kayak seperti itu ya. Yang terakhir, menggunakan debu yang suci mensucikan. Maksudnya debu yang suci mensucikan di sini debu yang benar-benar suci, debu yang benar-benar suci dari najis, tidak ada kotorannya dan lain sebagainya, dan tidak boleh basah juga. Kalau debu yang basah, kita tidak bisa melakukan tayamum. Otomatis kalau udah debunya basah, pasti di sekeliling kita udah ada air dong. Jadi makanya kita tidak boleh tayamum dengan debu yang basah, karena syaratnya tayamum dengan debu yang suci mensucikan. Nah, baik, sebelum saya akhirin video kali ini, saya akan mencoba merangkum semua apa yang telah saya jelaskan dari awal tadi. Dalam kitab fikih, tayamum diartikan mendatangkan debu yang suci mensucikan pada wajah dan kedua telapak tangan. Dan itu ada 5 perkara. Yang pertama, adanya udzur bagi pergian jauh atau sakit seperti yang saya jelaskan tadi. Yang kedua, sudah masuk waktu sholat. Jadi kalau belum masuk waktu sholat kita tidak bisa bertayamum. Yang ketiga, berusaha mencari air dengan jarak yang ditempuh setengah farsa atau 2,5 km. Walaupun itu ada air, kita diperbolehkan tayamum karena beratnya perjalanan ditempuh jika kita mencari air itu berjalan kaki. Terus yang keempat, sulit menggunakan air secara kasat mata ataupun cara. Yang terakhir yaitu menggunakan debu yang suci dan disucikan serta tidak basah. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya share ke teman-teman sekalian. Apabila ada kata yang salah dan apabila ada pemaparan saya yang kurang jelas atau salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Oke, baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.